mulai dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, kemudian kedudukan Pancasila, fungsi Pancasila bagi bangsa kita, dan bagaimana aktualisasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara, baik secara objektif maupun secara subjektif. Kesimpulannya, kita sebagai warga negara Indonesia yang tahu bahwa ideologi bangsa kita, dasar dan pandangan hidup bangsa kita adalah Pancasila, kita harus benar-benar memaknai, tidak hanya menghafal sila pertama sampai sila kelima, tapi bagaimana kita memaknai setiap nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama sampai sila kelima tersebut, dan kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik kita sebagai individu, sebagai pelajar, sebagai masyarakat, bahkan sebagai warga negara ataupun warga dunia. Bagaimana nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi di sila keempat, hingga nilai keadilan di sila kelima mampu kita implementasikan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana, kita sebagai pelajar tentu harus melakukan fungsi kita dengan baik. Sebagai individu pun sama, kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk Tuhan, sehingga kita harus sadar juga bahwa kewajiban kita di dunia ini yaitu beribadah, menaati segala perintah Allah dan juga menjauhi perintah Allah, serta kita tunjukkan dengan sikap kita yang saling peduli, saling sayang, saling menghargai, karena itu bentuk aktualisasi sila kedua. Kemudian kita juga semangat untuk membentuk persatuan bangsa, saling toleransi, mau bersatu, mau menerima perbedaan, itu juga bagian dari aktualisasi sila ketiga. Kemudian kita mau mendengar pendapat orang lain, kita mau menghargai setiap ide orang lain, itu bagian dari aktualisasi sila keempat. Dan yang terakhir, bagaimana kita juga menjadi masyarakat yang tidak hanya menuntut keadilan, tapi mampu memberikan keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Walaupun mungkin saat ini kita menjadi pelajar, tapi banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu semua adalah dengan berprestasi dan bisa mengharumkan nama Indonesia suatu saat nanti. Nah, itulah kesimpulan yang bisa Bunda berikan untuk penjelasan di topik pertama ini. Kesimpulan yang bisa Bunda berikan terkait topik pertama ini mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Semoga kita bisa menjadi bagian dari individu, masyarakat, dan warga negara yang sadar bahwa nilai-nilai Pancasila itu memang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman kita, sebagai arah kita dalam berperilaku dan bersikap. Dan kita juga mampu menghindari berbagai masalah dengan bagaimana kita menerapkan nilai Pancasila ini dengan baik. Nah, itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian, yuk kita kerjakan tes berikut ya.